Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Regita Novita Anggreni dengan NPM 191030200181 akan mempresentasikan keseluruhan tahapan dalam melakukan rekayasa perangkat lunak sesuai dokumen final project dan aplikasi yang saya bangun dengan topik sistem informasi penjualan pada perusahaan dagang. Untuk yang selanjutnya, kemajuan teknologi membentuk segala sesuatu pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan teknologi yang maju pula. Pekerjaan yang dilakukan secara manual sebaiknya lebih ditingkatkan lagi menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semua masih dilakukan secara manual. Sistem manual dapat dicontohkan pada toko yang masih menggunakan sistem manual kurang efektif dalam melakukan pekerjaannya. Contoh seperti ini penjualan secara tradisional. Dan ini ada beberapa contoh untuk penjualan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Sistem dibuat agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Pada proses penjualan, pembuatan nota sudah otomatis sehingga tidak perlu ditulis pada buku. Pengecekan stok barang dapat diketahui dengan cepat tanpa harus mengecek satu persatu. Untuk yang selanjutnya, desain dan perancangan. Perancangan sistem sendiri adalah merancang atau mendesain sistem yang baik. Isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengelolaan data dan prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan sistem yang baik, mengenali dan mendefinisikan masalah pembuatan sistem ini sehingga jika ada kesalahan, ada alternatif pemecahnya. Dalam perancangan aplikasi administrasi pembukuan, terdapat beberapa perangkat lunak dan perangkat keras yang saya gunakan untuk mendukung proses perancangan aplikasi, yaitu 1. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang dibutuhkan atau yang saya butuhkan dalam pembuatan sistem informasi penjualan yaitu ada 3. Yang pertama, web server dengan Apache, dan yang kedua, database server dengan aplikasi MySQL versi 5051A, dan yang ketiga, web editor dengan Macromedia Dreamweaver 8. Untuk yang kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang saya gunakan dalam pembuatan sistem informasi penjualan sebagai berikut. Untuk yang pertama, hard disk dengan kapasitas 20 GB dan RAM 512 MB dan prosesor dengan Pentium 4. Untuk yang selanjutnya ada beberapa perancangan aplikasi yaitu konteks diagram. Contohnya seperti ini yang saya buat. Untuk konteks diagram ini bisa saya jelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama-tama, bagian gudang mendata barang yang terdapat di gudang. Lalu bagian gudang mendapatkan informasi stok barang, dan informasi stok barang juga diterima oleh kasir atau operator. Selanjutnya, supplier menyerahkan data supplier ke petugas gudang, lalu petugas gudang memasukkan data supplier ke dalam sistem. Kemudian, bagian gudang menyerahkan data order barang yang dibutuhkan oleh toko, lalu data tersebut diterima oleh supplier, kemudian supplier mengirimkan data barang order tersebut, dan data barang order tersebut diterima oleh bagian gudang. Barang tersebut juga ada yang mengalami retur pembelian. Retur pembelian tersebut diserahkan oleh bagian gudang ke supplier. Kemudian, customer menyerahkan barang yang dibeli ke kasir atau operator. Lalu, kasir atau operator memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Kemudian, customer menerima struk belanja. Untuk terakhir, manajer menerima laporan dari semua transaksi yang terjadi.
Untuk yang selanjutnya, ini adalah data flow diagram. Untuk data flow diagram sendiri adalah bagian yang menggambarkan keseluruhan kerja sistem secara garis besar. DVD atau data flow diagram menggambarkan penyimpanan data dan proses yang mentransformasikan dan menunjukkan hubungan antara data pada sistem dan proses pada sistem. Ini adalah contoh data flow diagram level 0. Sistem penjualan di toko Sumber Urip bisa saya jelaskan sebagai berikut. Pertama-tama, petugas gudang mendata barang lalu akan disimpan pada data store barang. Informasi stok barang akan diterima oleh petugas gudang dan juga kasir atau operator. Supplier memberikan data supplier pada urus pendataan supplier dan disimpan pada data store supplier. Untuk selanjutnya, pada proses pembelian, petugas gudang akan menyerahkan data order barang yang dibutuhkan oleh toko kepada supplier. Lalu supplier mengirim data barang order tersebut dan diterima oleh petugas gudang. Data pembelian disimpan pada data store pembelian. Data barang yang kurang sesuai atau rusak akan mengalami retro pembelian ke supplier. Selanjutnya, pada proses penjualan, customer akan memberikan data barang yang dibeli pada proses penjualan. Kemudian, data barang yang dibeli akan dibaca oleh kasir, serta kasir akan memasukkan data barang yang dibeli tersebut. Pada proses penjualan, bagian gudang akan menerima informasi stok barang. Karena pada proses ini penjualan otomatis akan terbaca di data store barang. Kemudian data penjualan akan disimpan pada data store penjualan. Terakhir, customer akan menerima stok belanja. Dan yang terakhir, setelah menerima stok belanja, data penjual, data pembelian, data supplier, dan data barang yang terjadi pada proses tersebut akan diolah pada proses pelaporan dan menghasilkan laporan yang akan diterima oleh manajemen. Untuk selanjutnya adalah data flow diagram level 1 dari sistem informasi penjualan di toko Sumber Urip. Bisa saya jelaskan sebagai berikut. Untuk pertama-tama, petugas gudang memperoleh data barang dari proses pembelian, kemudian memasukkan data barang dibeli ke dalam proses pembelian dan akan disimpan dalam data store pembelian. Dari proses pembelian, supplier akan menerima data barang dibeli. Kemudian, petugas gudang akan memasukkan data barang retur pada proses retur pembelian. Kemudian disimpan pada data store retur pembelian dan data retur pembelian akan diterima oleh supplier. Untuk selanjutnya, di sini ada standar operasional prosedur dan instruksi kerja. Akan dijelaskan dari video selanjutnya ini. Oke, selanjutnya bisa cermati video ini. Untuk selanjutnya,
The last rule is cultivate healthy relationships with your slides and your audience. Baik, untuk yang pertama ada form login dan backup data. Untuk form login sendiri, untuk gambar yang saya cantumkan di sini adalah form login yang digunakan melalui aplikasi. Form ini terdapat menu login yang digunakan untuk melakukan registrasi. Fungsi login ini adalah untuk membatasi siapa yang bisa mengakses aplikasi ini atau melihat data yang terdapat pada sistem. Data yang harus dimasukkan melalui login yaitu yang pertama, username berfungsi untuk membuka user account yang telah dimiliki oleh pengguna sistem informasi tersebut. Yang kedua ada password. Password berfungsi untuk menjalankan aplikasi ini sehingga selain yang berwenang tidak dapat melakukan login. Dan yang selanjutnya ada form backup data seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ada form data barang dan laporan data barang. Untuk form data barang seperti yang saya cantumkan ini adalah untuk memasukkan data barang yang diterima oleh supplier yang akan disimpan pada data store barang. Menyediakan button simpan untuk menyimpan data baru, dan button reset berfungsi untuk mereset barang. Di dalam tabel data ada juga terdapat link edit dan push. Untuk yang sebelahnya, untuk form laporan data barang. Untuk form laporan data barang di sini, tampilan form data barang menyediakan informasi data barang masuk dan keluar serta data stok barang yang masih ada. Yang selanjutnya ada form data penjualan dan data laporan penjualan. Untuk form data penjualan adalah untuk form saat pertama kali penjualan dilakukan, terdapat link lihat barang yang digunakan untuk meload data barang. Terdapat pula button simpan yang digunakan untuk menyimpan data agar muncul pada label penjualan. Atau dapat pula memilih button reset untuk membatalkan proses penjualan, serta button print untuk mencetak total setelah penjualan selesai dilakukan. Tampilan form input data barang masuk dapat dilihat seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah laporan penjualan. Form laporan penjualan barang di bawah. Dan ini tampilan laporan penjualan barang secara tahunan. Pada form ini juga menyediakan laporan harian dan bulanan, serta menyediakan laporan laba dan ruginya. Untuk yang selanjutnya ada form data pembelian. Untuk data form pembelian sendiri, form laporan pembelian barang serta tahunan tidak hanya menyediakan laporan tahunan, namun juga pembelian barang harian dan bulanan. Untuk laporan pembelian, form data laporan pembelian ini saat pertama kali dilakukan terdapat link lihat barang untuk meload barang dari data store barang. Terdapat pula link lihat supplier untuk meload data supplier ke dalam data pembelian. Terdapat pula button simpan untuk menyimpan pembelian agar muncul pada label pembelian. Ada juga button reset untuk membatalkan proses penyimpanan. Dan untuk yang slide terakhir, saya akan menjawab dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk penerapan terhadap masalah di sekitar saya ini adalah toko Sumber Urip adalah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Toko Sumber Urip merupakan salah satu toko yang memproses jual belinya masih menggunakan sistem manual. Pada proses penjualan barang biasanya masih ditulis dengan buku penjualan atau nota saja. Pada proses mengetahui stok barang yang ada di gudang juga harus mengecek satu persatu, dan oleh karena itu perlu dibuat sistem informasi untuk toko Sumber Urip. Dan untuk kesimpulan dari seluruh slide yang saya buat, untuk ini sistem informasi penjualan barang toko Sumber Urip, sistem informasi penjualan barang mempunyai fasilitas dan
data stok barang, data supplier, transaksi penjualan, kemudian retur, backup, restore, laporan, dan nota, sehingga sistem dapat membantu proses penjualan barang toko sumber ulik. Pembuatan sistem informasi penjualan barang ini menggunakan software Macromedia, Dreamweaver, dan database MySQL. Dan untuk sarannya, mengingat pembuatan sistem informasi penjualan barang masih memiliki kelemahan, yaitu belum dilengkapi dengan tanggal expired. Diharapkan ada pihak-pihak tertentu yang mengembangkannya sehingga jika masa expired sudah terlambat, maka stok barang expired. Terima kasih. Kurang lebihnya presentasi untuk tugas ujian akhir semester dari perangkat lunak ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.